Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara. Sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami merasakan cinta kasih-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan yang memberkati dan melindungi kami Tuhan. Hingga bangun pada saat pagi hari ini, bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberikan pengertian bagi hati dan pemikiran kami, untuk kami bisa mencerna firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tertabur bagaikan tanah yang subur, berakar berbuah, dan jadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 21 ayat 2. Demikian tertulis di sana. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan Allah yang tepat waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu dilukiskan sangat berharga. Namun waktu tidak bisa dibeli dimanapun dan berapapun saudara. Waktu yang lewat tidak bisa berulang lagi. Waktu juga berlalunya buru-buru saudara. Orang bisnis sangat menghargai waktu. Lewat sedikit saja bayangan untung yang bisa diraihnya akan hilang dalam sekejap. Itulah sebabnya sebelum zaman handphone sekarang ini saudara, orang sibuk selalu memakai jam tangan. Di setiap dinding kantor atau di persimpangan jalan dipasang jam ukuran besar. Tujuannya saudara, supaya orang bisa melihat waktu. Orang bijak sangat menghargai waktu. Masa Tuhan tidak saudara? Tuhan pencipta waktu. Jika kita membaca saat dunia diciptakan, Tuhan yang mengatur waktu siang, waktu malam. Tuhan juga menetapkan hari saudara, mulai hari pertama hingga hari ke-7. Saudara bisa bayangkan masa Tuhan yang menciptakan waktu bisa lupa dengan waktu. Tuhan yang mengadakan waktu masa bisa terlambat dalam hal waktu? Persoalannya ada di manusianya. Manusia mencoba mengatur waktu Tuhan. Kapan Tuhan harus bertindak atau menolong, memberkati dan seterusnya. Manusia melewati batas wewenangnya saudara. Terhadap anak-anak, murid dan pegawai, manusia boleh mengatur waktu, tetapi tidak kepada Tuhan. Disinilah pangkal masalahnya saudara. Kita menyimpulkan Tuhan terlambat, lama, hingga lupa. Apa dasarnya saudara? Mengapa kita yang menetapkan waktu bagi Tuhan? Siapa kita? Lebih tahu dari Tuhan? Atau lebih paham dari Tuhan? Atau lebih bijak dari Tuhan? Kita hanyalah manusia biasa ciptaannya. Dalam kamus Tuhan tidak ada kata terlambat, juga terlalu cepat. Saudara, jangan pernah membayangkan Tuhan seperti kita. Agenda yang padat membuat kita lupa janji. Masalah yang banyak menjadikan kita sibuk luar biasa sehingga terlambat janji.
Usia yang semakin meninggi menjadikan kita gagal memenuhi janji. Saudara, Tuhan adalah Sang Kreator, Maha Pencipta. Jika manusia membuat pengingat janji seperti alarm, reminder, maka Tuhan tidak. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Dalam kesesakan kita suka lupa diri, saudara. Memaksakan kehendak dengan mendesak Tuhan bertindak seturut waktu kita. Kita berpikir jika tidak hari ini semua akan menjadi terlambat. Manusia, makhluk ciptaan yang terbatas, mau jadi dirijen atas hidupnya. Dirijen atau konduktor adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan musik melalui gerakan isyarat, saudara. Penglihatan kita sangat terbatas, pikiran kita juga. Kita tidak akan mampu memimpin hidup kita, apalagi hidup orang lain, keluarga, saudara. Kita perlu seorang dirijen atau konduktor yang menata hidup kita, hidup keluarga kita. Biarkan Tuhan yang mengatur segalanya. Kapan waktunya Dia harus menolong dan membuka jalan. Bagaimana kita bisa terlepas dari persoalan hidup yang membelit? Cara atau metode apa yang paling tepat untuk mengurai kesusahan hidup kita? Serahkan sepenuhnya kepada Dia, Sang Dirijen. Saudara, tugas Anda hanya menunggu dan berserah. Tugas kita hanya menunggu dan berserah. Tuhan punya waktu sendiri. Kapan yang paling tepat dalam bertindak, saudara. Dia punya cara sendiri bagaimana memberkati usaha hidup saudara. Dia punya cara sendiri bagaimana memberkati usaha hidup kita. Dia telah merancang master plan, rencana induk untuk hidup saudara, lengkap dengan roadmapnya, peta jalannya, sehingga Anda tidak akan tersesat. Pasti sampai di tujuan, saudara. Tugas Anda menunggu saja dalam doa, berserah dalam perbuatan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ini potret Abram dan Sarah. Ini potret Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah dalam masa tuanya menerima janji Tuhan. Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada terlalu cepat. Dikatakan sesuai waktu Tuhan. Tidak ada kamus terlambat bagi orang percaya. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Puji Tuhan. Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, saudara. Tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bertemu kita esok hari dalam saluran ini, saudara. Kiranya kasih Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya. Amin.